Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini 25 Rabiul Awal 1443. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, suami saya suka kalau saya berdandan cantik di depan dia. Suatu hari beliau belikan saya lipstik. Yang saya tanyakan, boleh tidak seorang wanita atau istri memakai lipstik tapi warnanya tidak mencolok, cuman warna bibir? Memakai lipstik itu apa sama dengan memakai bulu mata palsu, rambut palsu, dan lain-lain? Apakah memakai lipstik juga dikategorikan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masalah ini pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan beliau menjawab bahwa lipstik itu hukum asalnya adalah mubah. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak termasuk di dalamnya. Karena lipstik itu tidak bisa disamakan dengan tato yang itu dianggap termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih tentang an-nams atau al-mutanammisat. Nah, kenapa berbeda? Karena lipstik ini tidak menetap, dia hanya mewarnai sementara, nanti kalau kena air pun juga akan hilang, berbeda dengan tato tadi ini. Tapi perlu diperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah engkau melakukan tabarruj dengan tabarruj jahiliyah yang pertama. Nah, tabarruj itu artinya adalah ilharul mahasin amama ghairil maharim atau amama ghairil azwaj. Menampakkan kecantikan yang semestinya tidak ditampakkan kepada selain suaminya. Itulah yang disebut sebagai tabarruj, sebagaimana bisa dibaca definisi ini di dalam kitab Tafsir Tabari karya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Karena itu ringkasnya, kalau mau pakai lipstik boleh, tapi dalam rumah untuk suami Anda saja. Ada tamu laki-laki tidak boleh Anda tampakkan itu, sehingga antum pakai cadar atau antum hapus dulu lipstik tersebut. Berikutnya, Afwan Ustaz, mohon dijawab. Innallaha la yastahyi minal haqq. Bolehkah kita menjual ataupun membeli obat-obatan, vitamin atau suplemen untuk menambah nafsu seks atau untuk memperpanjang stamina dan durasi saat diranjang ketika berhubungan suami istri? Hukum asal dari segala sesuatu yang bersifat muamalah seperti ini adalah halal. Kalau tidak ada dalil haramnya berarti tidak haram. Maka termasuk apa yang antum tanyakan ini, hukum asalnya adalah halal. Hanya ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la darara wa la dirara. Tidak boleh berbuat madarat dan tidak boleh saling memadarati. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Nah, maka antum harus tahu apa yang antum jual itu, apakah memadarati atau tidak. Kalau tahu memadarati, tidak usah dijual, jangan dijual ya, karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah yang kedua yang perlu saya sampaikan secara umum untuk masalah yang ditanyakan ini, dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Tulis di situ kasratul jima', apa manfaat dari banyaknya jima'. Beliau mengatakan wa arba'atun tuhinul badan. Ada 4 perkara yang bisa meloyokan badan, ya, menyebabkan badan ini jadi lemah. Pertama adalah kasratul jima', terlalu banyak berjima atau terlalu lama berjima. Kasratul hammi, banyak susah. Kasratul syurbil ma'al riqi, banyaknya minum setelah sarapan. Wa kasratu aklil humudah, dan banyaknya makan sesuatu yang kecut. Ala riq ini perlu saya cek ulang ya apa maknanya. Tampaknya yang dimaksud adalah sebelum sarapan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena itu untuk masalah jima ini jangan berlebihan, tidak perlu pakai obat-obatan. Kita gunakan saja apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kekuatan apapun yang Allah berikan kepada kita itu sudah baik untuk kita. Jadi tidak perlu ditambah-tambah.
Kalau memang merasa lemah, maka Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan kita kekuatan, sehingga boleh kita membaca doa sebagaimana doanya Al-Imam Ibnul Munqadir. Dia membaca doa, Allahumma qawwi dzakari fa innahu manfa'atun li ahli. Ya Allah, kuatkanlah saya karena hal itu bisa memberi manfaat untuk istri saya. Berikutnya Ustaz mohon penjelasan tentang kisah Qarun, wala tansa nasibaka minad dunya. Baik, ini banyak tafsiran ya untuk ayat ini, sehingga saya bukakan kitab tafsir yang selalu menampilkan tafsir bermacam-macam, yaitu tafsir namanya tafsir Mawardi, Nukat wal Uyun. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tafsiran Ibnu Abbas ini yang kita pilih karena Ibnu Abbas sebagai ahli tafsir yang paling tersohor di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan maksudnya jangan melupakan bagianmu dari dunia adalah la tansa hadzaka minad dunya. Bagianmu dari dunia jangan kamu lupakan untuk apa? An ta'mala fiha li akhiratik, untuk kamu beramal untuk akhirat nanti. Jadi misalnya kita diberi oleh Allah jabatan. Nah, jabatan jangan dilupakan untuk mencari pahala di akhirat. Kita diberi uang, jangan lupakan uang untuk cari pahala di akhirat. Kita diberi ilmu, jangan lupakan ilmu untuk cari pahala di akhirat. Itu tafsiran yang paling bagus, tafsiran Ibnu Abbas. Ada lagi tafsiran yang kedua, jangan engkau melupakan kecukupanmu dengan sesuatu yang halal, sehingga kamu tidak perlu untuk mengambil sesuatu yang haram. Tafsiran yang ketiga, janganlah engkau lupakan apa yang Allah berikan nikmat kepada engkau untuk kamu syukuri dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tiga tafsiran untuk ayat tadi berdasarkan tafsiran ulama-ulama terdahulu. Berikutnya, bolehkah sholat tasbih dilakukan terpisah, misal 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya karena tidak cukup waktu? Ini masalah yang saya belum pernah membacanya dari penjelasan para ulama. Ya bisa saja sah ya, karena apa? Ada sebabnya. Sehingga ada jeda yang yang merupakan uzur. Itu seperti kalau kita melakukan sholat tasbih 2 rakaat, kemudian setelah itu kita terasa buang hajat. Nah, akhirnya buang hajat dan ternyata buang hajatnya cukup lama misalnya. Nah, setelah itu kemudian melanjutkan 2 rakaat sholat tasbih lagi. Nah, yang zahir adalah sama seperti itu sehingga tidak ada masalah. Tapi dalam hadis sholat tasbih itu sudah dijelaskan bagaimana kalau saya tidak bisa melakukan sholat tasbih pada waktu zawal tergelincir matahari. Ya sudah, kamu lakukan di waktu yang lain. Nah, maka solusinya menurut saya adalah tidak harus di waktu zawal ya, tapi lakukanlah sholat tasbih di waktu kapanpun juga, karena memang diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, bolehkah sesekali imam menjaharkan bacaan ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah? Pendapat jumhur ulama tidak. Jadi jumhur ulama berpendapat ta'awud itu baik di dalam sholat maupun di luar sholat itu disyariatkan untuk tidak dijaharkan. Ini saya baca dari penjelasan Syekh Al-Lahim. Beliau membahas panjang lebar tentang hukum masalah ini ya. Meskipun beliau tampilkan juga pendapat-pendapat bahwasanya bertentangan dengan hal itu. Saya ulangi ya, pendapat jumhur ulama. Kalau membaca isti'adzah itu di luar sholat, maka jumhur ulama berpendapat dijaharkan, dikeraskan. Nah, sebagian kecil ulama berpendapat bahwasanya isti'adzah kalau di luar sholat juga tidak dikeraskan. Kenapa? Supaya tidak disangka bahwa itu termasuk dari Al-Quran. Nah, tapi jumhur ulama berpendapat tidak ada masalah dijaharkan. Kenapa? Sudah jelas bahwa isti'adzah itu bukan dari Al-Quran. Semua orang tahu kan? Karena di dalam mushaf Al-Quran tidak ada tulisan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, sehingga tidak ada masalah dijaharkan. Adapun kalau isti'adzah di dalam salat, nah maka di sini jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkannya adalah diisrarkan, yaitu sirkan suaranya tanpa suara yang keras. Menyelisih mereka Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berpendapat isti'adzah di dalam salat dikeraskan. Dan itu adalah pendapat Imam Syafi'i di dalam kitab Imla. Beliau mengatakan isti'adzah itu dijaharkan.
andaikan disirkan maka tidak masalah. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa sir maupun jahar sama saja, dua-duanya baik, ya. Ini ringkasan dari pembahasan oleh Dr. Sulaiman Al-Lahim hafizahullah taala, salah satu ulama di negara Timur Tengah. Berikutnya, jika ada orang minta tolong mencarikan barang, saya carikan dari toko harga 50. Terus saya jual 55. Apakah ini termasuk riba? Ini tergantung akadnya, maksudnya bagaimana. Kalau orang tadi meminta kepada antum, maksudnya adalah membeli dari antum, maka antum tetapkan harga terserah, berapapun terserah antum. Jadi misalnya antum terkenal sebagai orang yang menerima titipan barang-barang yang diperlukan oleh orang, antum belikan dari pasar, kemudian nanti harganya sesuai dengan apa yang antum tetapkan. Nah, kalau sudah terkenal seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau akadnya adalah perwakilan, ya. Jadi misalnya ada orang mewakilkan kepada kita, ini uang saya wakilkan kepada Anda untuk membelikan barang tertentu. Nah, kalau seperti itu tidak boleh cari untung, ya. Jadi misalnya kepala sekolah kepada bawahan-bawahannya, dia mewakilkan kepada staf-stafnya, ini untuk dibelikan ini. Nah, maka harus sesuai dengan harga yang dibelikan tersebut. Maka ini diperjelas, ya, apakah maksudnya itu jual beli ataukah maksudnya perwakilan. Kalau perwakilan tidak mengambil untung. Ada satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah diwakilkan atau dijadikan wakil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membelikan 1 ekor kambing untuk berkorban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisahnya terkenal dan disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram nomor 822. Namanya Urwah Al-Bariki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi dia 1 dinar. Ini maksudnya untuk perwakilan, ya, diwakilkan untuk membelikan 1 ekor kambing Idul Adha, korban Idul Adha. Ternyata dia berhasil membeli 2 ekor kambing. Maka salah satunya dia jual lagi dengan harga 1 kambing, 1 dinar. Kemudian dia pulang membawa 1 kambing dan 1 dinar. Semuanya diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti ini. Seandainya antum jadi wakil tidak boleh ngambil untung, ya. Karena apa? Antum tidak posisinya sebagai penjual kepada orang yang mewakilkan tadi. Nah, kalau saya biasanya titip kepada kerabat saya yang biasa jualan barang, itu niatan saya atau maksud saya adalah untuk membeli dari dia, ya. Tolong saya carikan barang ini, saya berikan fotonya, dia tetapkan harga berapa terserah dia, karena dia memang menjual barang-barang tersebut, tapi biasanya mencarikan dulu dari tempat yang dia biasa kula di sana. Berikutnya, kalau kita sholat subuh di rumah belum sholat sunnah fajar, dari rumah sudah terdengar iqamah, apakah kita juga tidak boleh lagi sholat sunnah fajar dan langsung sholat subuh? Tidak ada masalah, karena hadis yang melarang kita untuk memulai sholat sunnah ketika sudah terdengar qamat itu dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah supaya kita tidak terlambat takbiratul ihram bersama imam. Karena terlambat takbiratul ihram bersama imam ini satu kekurangan, dan mendapati takbiratul ihram bersama imam ini satu fadilah atau satu kelebihan. Nah, adapun antum karena perempuan mungkin, ya, sholat di rumah, kemudian antum sudah mendengar qamat dari masjid sebelah rumah, antum lanjutkan saja sholat sunnah, tidak ada masalah, karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan sholatnya imam tersebut. Berikutnya, apabila ada makmum masbuq pakai qaf, dan kedapatan shaf depan sudah penuh, apakah harus menarik 1 orang untuk dijadikan kawan bershaf atau bershaf sendiri, dan konon menarik orang ke belakang itu hadisnya dhaif, apakah benar? Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang saya pilih adalah dia tidak menarik siapapun juga. Kenapa? Karena dalil tentang hal tersebut tidaklah sahih dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadisnya palsu. Bisa dilihat dalam Bulughul Maram hadis nomor 416, riwayat Tabarani dari hadis Wabisah. Rasulullah menegur orang yang sholat sendiri di belakang, ala dakhalta ma'ahum, kenapa kamu tidak masuk bersama mereka, awij taror tarojulan, atau kamu menarik seseorang. Nah, ini dikomentari oleh Syekh Zuhairi, muridnya Syekh Albani, bahwa hadis ini maudhu atau palsu. Kenapa?
karena di situ ada rawi bernama As-Sari ibnu Ismail. Dia salah satu dari pendusta-pendusta besar yang tidak punya agama, tidak punya wara'. Dia biasa berdusta atas nama Asy-Sya'bi, seorang ulama terkenal ahli hadis. Nah, maka ringkasnya saja, salat sendirian di belakang tidak ada masalah ketika memang tidak menemukan orang lain untuk dia ajak salat di belakang shaf tersebut. Jadi shaf depan sudah penuh semuanya, maka kita terpaksa salat sendiri, dan itu tidak termasuk yang disabdakan Nabi, la salata li munfaridin khalfas shaf. Tidak sah salatnya orang yang bersendiri di belakang shaf. Kenapa? Karena hadis ini berlakunya untuk orang yang dia salat sendiri di belakang sementara masih ada tempat di depan untuk dia salat atau masuk ke dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan masalah ini mengingatkan kita juga kepada kalam Allah dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Nah, kita tidak mampu untuk mendatangkan orang dari rumahnya kemudian datang ke masjid bersama kita, bershaf bersama kita. Berikutnya, untuk salat tasbih yang dilaksanakan 2 rakaat salam, untuk rakaat pertama selesai sujudkan duduk lagi untuk baca tasbih 10 kali, sehingga total baca untuk 1 rakaat 75 kali. Lalu untuk rakaat kedua pelaksanaannya bagaimana saat selesai sujud agar total juga 75 kali. Untuk rakaat kedua, bukankah antum itu duduk tahiyat? Nah, duduk tahiyat itu antum baca lagi tasbih 10 kali, sehingga sama juga dengan rakaat pertama, yaitu tasbihnya totalnya jadi 75 kali. Jadi kalau di rakaat pertama ada duduk istirahat yang itu membaca tasbih 10 kali, maka pada rakaat kedua ada duduk tahiyat yang itu juga membaca tasbih 10 kali. Jadi totalnya sama, ya. Berikutnya, para sahabat periwayat hadis dan tabi'in periwayat hadis kenapa sering tidak disebut namanya tapi sering disebut dengan nama kunyah Ibnu Fulan, contoh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mubarak. Ini tidak hanya periwayat hadis saja, ya. Jadi siapapun kalau dia itu terkenal dengan kunyah atau dengan zailul kunyah, maka seperti itu sudah biasa. Misalnya Ibnul Qayyim, memang dia terkenal panggilannya dengan panggilan tersebut. Adapun kenapa, ya biasanya karena orang itu dinisbatkan kepada bapaknya yang sudah terkenal sebelumnya. Misalnya Ibnu Taimiyah, kenapa dinisbatkan kepada Taimiyah? Karena Taimiyah ini adalah seorang wanita salihah yang dia seorang wa'idhah, seorang penasehat yang dia terkenal banyak berkahnya sehingga orang kenal semuanya. Nah, gara-gara beliau terkenal maka semua keturunannya kemudian dinisbatkan kepada Ibu Taimiyah tadi, ya. Sehingga Ibnu Taimiyah yang pertama, yang kakeknya Ibnu Taimiyah yang terkenal itu juga disebut Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Taimiyah yang cucu yang terkenal ini juga disebut Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga begitu, karena bapaknya yang bernama Qayyimul Jauziyah atau disebut sebagai Qayyimul Jauziyah, pengurus madrasah Jauziyah artinya. Nah, maka karena bapaknya terkenal sebagai disebut dengan Qayyimul Jauziyah, maka akhirnya anaknya pun dinisbatkan kepada istilah bapak atau laqab bapaknya tersebut. Dan ini sesuatu yang biasa, ya. Kita pun juga kadang-kadang menyebut seseorang bukan dengan nama aslinya, tetapi dengan nama lakopannya yang terkenal untuk dia. Misalnya ada seseorang dipanggil Pak Bakso, ya, padahal dia itu namanya bukan bakso, tapi karena di gang tersebut misalnya dia terkenal jualan bakso, setiap pagi datang pada jam 8 jualan bakso. Akhirnya orang-orang menyebutnya Pak Bakso atau Pak Sampah, ya, namanya bukan sampah tapi dia tugasnya adalah mengambil sampah dari gang kita misalnya, maka kemudian jadi panggilannya Pak Sampah. Nah, seperti itu biasa dalam adat manusia atau dalam keseharian kita, dan seperti itu tidak ada masalah selama tidak menimbulkan ketidaksenangan, ya. Jadi kalau misalnya kita memanggilnya Pak Sampah, kalau dia marah dengan istilah itu, ya jangan dipanggil begitu, ya. Panggil namanya, tanya namanya siapa. Dipanggil Pak Bakso karena dia setiap hari datang ke gang kita dengan membawa bakso, kan dia tidak masalah, ya tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat dijawabkan, benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.